Halo adik-adik semua, hari ini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama adalah leadership dan yang kedua adalah teamwork. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan leadership. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk mengupload materi kalian terlebih dahulu sebelum kita mengikuti perkuliahan ini, karena supaya adik-adik lebih jelas dan paham untuk isinya materi kita hari ini. Yuk langsung aja kita bahas terkait dengan materi leadership ini. Kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan leadership, apa yang disebut dengan leader. Nah, leadership itu merupakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu merupakan suatu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Sedangkan leader atau pemimpin itu merupakan suatu tokoh atau orang yang memimpin untuk mengajak orang lain dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Oke, pemimpin itu perlu memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif. Kenapa? Supaya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dapat tercapai. Nah, menurut si Amot ini terdapat dua faktor penting yang menunjang kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian atau personality, dan yang kedua adalah karakteristik fisik. Keberhasilan kepemimpinan itu nggak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang telah diwariskan atau dimiliki sejak lahir saja, tapi juga dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dari berbagai faktor lainnya, seperti bakat yang selalu kita asah, selalu kita latih terus-menerus, lalu tempat atau lingkungan sekitar di mana kita berada, dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini adalah suatu pengalaman yang didapat oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu adanya karakteristik kepribadian yang harus dimilikinya. Nah, ini ada beberapa karakteristik kepribadian yang paling enggak pemimpin itu punya untuk menjadi sebagai suatu keistimewaan yang ada dan dimiliki oleh pemimpin. Salah satunya adalah yang pertama, mudah menyesuaikan diri. Nah, pemimpin itu perlu adanya fleksibilitas, dia perlu tahu dapat menyesuaikan secara tepat dalam kondisi apapun itu. Lalu yang kedua adalah lugas. Lalu yang ketiga berwibawa dan berkarisma. Yang keempat, dia perlu banyak ide. Karena apa? Pemimpin itu juga mempunyai tugas untuk memikirkan inovasi ke depan terkait dengan organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu tegas dalam mengambil keputusan. Ini sangat penting supaya apa? Supaya nantinya orang-orang yang di dalam organisasi tersebut atau anggota-anggota organisasi tersebut itu tidak bingung terkait dengan masalah-masalah yang muncul. Jadi dia perlu adanya ketegasan dalam mengambil keputusan. Lalu menonjol di antara rekan-rekannya. Maksudnya di sini dia memiliki kepribadian mencolok, kepribadian positif yang mungkin dia di sini disenangi oleh teman-temannya, dipercaya oleh teman-temannya karena kejujurannya. Nah, ini seperti yang di dalam sini adalah kejujurannya. Terus dia mempunyai berkepribadian terbuka. Maksudnya berkepribadian terbuka, dia menerima saran dan kritik yang membangun demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu dia mempunyai tenaga dan stamina yang tinggi. Kenapa? Karena juga itu dibutuhkan. Karena itu dibutuhkan juga dalam organisasi, dalam suatu instansi. Karena kalau tidak memiliki tenaga atau stamina tinggi, itu akan membuat dia tidak bisa mengelola stres ya. Seperti yang tadi kita bilangin bahwa suatu pemimpin juga perlu adanya dia bisa mengelola stres, karena ya pasti ada berbagai banyak masalah, berbagai banyak tantangan yang perlu dihadapi suatu pemimpin. Terus yang terpenting adalah ramah terhadap siapa saja. Nah, itu pemimpin juga perlu adanya kepribadian ramah terhadap siapa saja.
dan dia yang pastinya cerdas, lalu dia yang pastinya adalah bijaksana dan percaya diri. Pemimpin dengan manajer itu berbeda ya kalau dilihat dari sudut pandang tanggung jawabnya dan beban yang dia terima atau dia tanggung. Dan menurut Gartner nih ya, manajer itu biasanya dia memberikan label kepada individu yang memiliki tugas mengarahkan dalam sebuah organisasi. Jadi manajer itu dia biasanya memberikan tanggung jawab atau memberikan tugas kepada stafnya atau anggotanya dalam sebuah organisasi. Manajer juga berperan mengawasi proses agar organisasi berfungsi dengan baik, yang membagi sumber daya secara hati-hati dan menggunakan sebaik mungkin sumber daya manusia. Jadi manajer itu punya peran dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan dan juga sumber daya manusianya agar organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, di sini di slideshow ini sudah ada salah satu kurva. Ini merupakan penjelasan terkait bahwa kombinasi manajer dengan pemimpin. Nah, di sini pemimpin itu biasanya memiliki sifat motivasi, dia berkomunikasi dan membuat suatu keputusan. Kalau manajer itu lebih merencanakan, mengorganisasi dan mengontrolnya. Jadi kalau pemimpin itu lebih menatap ke depan, lebih ke apa yang akan dilakukan, apa yang inovasi apa yang ingin dipakai oleh perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Kalau manajer itu lebih ke mengeksekusi apa yang sudah ditentukan oleh pemimpin terkait dengan perusahaan di jangka yang panjang. Jadi dia itu lebih melaksanakan dengan merencanakan dan mengorganisasi serta mengontrol apa yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi terkait perbedaan pemimpin dan manajer, di sini sudah ada menurut Warren Bennis dan Brooke Nanus terkait perbedaannya. Nah, di sini pemimpin lebih melakukan inovasi, sedangkan manajer itu lebih mengolah inovasi yang sudah tercipta atau sudah ada dan dikelola untuk dapat berjalan lebih baik lagi. Sedangkan pemimpin di sini juga dia lebih berfokus pada orang atau bawahannya, sedangkan manajer dia lebih ke fokus pada sistem dan struktur yang sudah ada. Dan di sini juga pemimpin itu lebih ke perspektif jangka panjang atau melihat jangka panjangnya itu gimana, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu instansinya atau perusahaannya akan dibawa kemana, tujuan apa yang ingin dicapai, itu yang dipikirkan oleh pemimpin. Sedangkan manajer dia lebih melihat ke jangka pendeknya atau tidak lebih panjang daripada pemimpin. Jadi dia menjalani apa yang sudah dirancang atau sudah diatur untuk perusahaan selama 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ataupun bisa 3 tahun ke depan. Lalu seperti menyambung dengan yang tadi, bahwa pemimpin itu lebih ke menatap masa depan. Dia menatap masa depan itu gimana perusahaan yang dia bawa atau dia bangun itu akan seperti apa. Nah, itu tugas seorang pemimpin. Sedangkan manajer itu lebih ke melihat hasilnya. Melihat hasilnya itu adalah apa yang sudah dijalankan, apa yang sudah dilakukan, itu hasilnya gimana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Dan di sini pemimpin lebih melakukan hal-hal yang benar. Kalau manajer itu lebih melakukan hal-hal dengan benar, gitu ya. Pemilihan gaya kepemimpinan itu yang tepat disertai dengan motivasi eksternal yang dapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun tujuan organisasi. Nah, gaya kepemimpinan yang tidak tepat itu maka akan menimbulkan suatu terbengkalainya suatu organisasi, adanya pekerja-pekerja yang dapat merasakan kesal, gelisah, berontak, tidak puas dan bisa berujung pada demo massal. Nah, gaya kepemimpinan itu merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya.
Gaya kepemimpinan itu memiliki ada 3 macam. Yang pertama adalah otokratis, yang kedua demokratis atau partisipatif, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, adanya perbedaan kepemimpinan ini akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada partisipasi individu dan perilaku kelompok. Nah, di slide selanjutnya nanti saya akan jelaskan terkait 3 perbedaan gaya kepemimpinan ini supaya adik-adik lebih jelas gaya kepemimpinan mana yang tepat untuk suatu organisasi nantinya adik-adik bisa terapkan di organisasi ataupun di perusahaan nantinya adik-adik dalam bekerja. Nah, seperti di slide sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama otokratis, yang kedua demokratis, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, di sini dalam sumber Lapwet dan Ronald Lipit bahwa ini ada 3 perbedaan yang mungkin bisa adik-adik lebih memahami gaya kepemimpinan dari masing-masing gaya tersebut. Nah, yang pertama nih ya, otokratis. Otokratis ini gaya kepemimpinannya semua penentu kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. Lalu teknik-teknik dan langkahnya ini lebih ke didikte oleh atasan setiap waktu. Jadi sampai langkah-langkahnya yang akan datang pun selalu tidak pasti untuk tingkatan yang luas. Yang ketiga, pemimpin ini biasanya mendikte tugas kerja, bagian, dan kerja bersama setiap anggota. Jadi di sini tidak bisa dilepas si anak buahnya atau anggota dalam suatu organisasi ini oleh si pemimpin. Jadi dia itu selalu mendikte apapun yang dilakukan kepada si anggota tersebut. Lalu otokratis ini juga pemimpin lebih kecenderung menjadi pribadi dalam pujian dan mengecam terhadap kerja setiap anggota. Jadi dia mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya. Jadi dia itu lebih ke mengambil jarak, tidak adanya kedekatan antara pemimpin dan anggotanya. Nah, berbeda dengan otokratis, kalau demokratis ini itu lebih ke semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. Jadi tidak sepenuhnya kebijakan itu diambil alih oleh pemimpin, tapi juga kesepakatan atau kemufakatan bersama dalam suatu organisasi. Lalu, kegiatan-kegiatannya itu didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok itu dibuat, dan bila dibutuhkan, petunjuk-petunjuk teknis ini pemimpin menyarankan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. Jadi kegiatan-kegiatannya itu didiskusikan, diajak bersama, jadi tidak sepenuhnya diambil alih oleh pemimpin. Berbeda ya, seperti yang tadi gaya kepemimpinan otokratis itu. Lalu kalau di demokratis ini, gaya kepemimpinannya para anggota itu lebih bebas bekerja dengan siapa saja dan mereka pilih, serta pembagian tugasnya pun ditentukan oleh kelompok. Kalau yang otokratis tadi itu semuanya ditentukan dan didikte sendiri oleh pemimpin. Jadi kalau demokratis ini pemimpin lebih memberikan kebebasan kepada anggotanya, gimana baiknya, apa yang sebaiknya dibutuhkan oleh suatu anggota. Dan di pemimpin ini dia itu lebih ke objektif dan dalam pujian dan kecamannya, dan mencoba menjadi seseorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Jadi di sini dia adanya kesetaraan antara anggota dengan pemimpin, dan dia itu lebih adanya menerima keterbukaan terhadap saran maupun kritik dari si anggota tersebut. Kalau yang otokratis itu kan lebih ada jaga jarak ya. Kalau demokratis itu dia lebih malah membaur dengan para anggota organisasi itu. Nah, kalau laissez-faire dia itu kebebasannya penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Jadi di sini tidak ada keikutan sertaan pemimpin. Jadi pure benar-benar adanya kebebasan
oleh anggotanya dalam mengambil keputusan kelompok. Lalu bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak mengambil bagian dari diskusi kerja, jadi dia itu lebih hanya menyiapkan bahan mentahnya ya, gampangannya itu ya, dia menyediakan, tapi nantinya yang maju ke depan itu adalah anggotanya. Jadi dia lebih ke balik layar. Kalau di demokrasi itu sama-sama lebih ke jalan bergandengan gitu ya, tidak di belakang maupun tidak depan. Kalau di laissez-faire ini pemimpinnya itu lebih banyak ke dia lebih ke di balik layar gitu ya. Lalu di laissez-faire ini dia sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. Kalau di sini bedanya demokratis dengan laissez-faire itu, kalau laissez-faire itu benar-benar pemimpin sama sekali tidak ikut andil, tidak ikut campur dengan kegiatan di organisasi tersebut. Kalau demokratis itu masih ada ikut campurnya seorang pemimpin itu. Jadi dia itu baru turun tangan kalau ada masalah yang memang tidak bisa diatasi bersama gitu. Perlu adanya keputusan seorang pemimpin. Nah, itu baru si demokratis. Kalau laissez-faire itu sama sekali dia tidak ikut campur, tidak mau tahu apa urusan suatu organisasi itu. Kalau yang di autokratis itu dia pemimpinnya itu dia malah justru lebih mendikte dan tidak mau mendengar kritik dan saran seorang anggota demokratis itu. Nah, yang terakhir, kalau laissez-faire ini dia itu kadang-kadang memberi komentar yang spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Jadi sekali-kali dia menanyakan komentar-komentar yang spontan, tapi kadang-kadang pemimpin yang seperti gaya pimpinan laissez-faire ini kadang-kadang malah justru kesannya seperti menjatuhkan anggota tersebut. Kenapa ya? Karena pemimpin itu kan yang di gaya laissez-faire itu dia sama sekali tidak berpartisipasi, tapi setelah kalau ada masalah atau apa dia tiba-tiba memberikan suatu komentar spontan dan kesannya tuh malah anggota lain itu malah kesannya kayak menjatuhkan anggotanya sendiri gitu. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi adik-adik pasti tahu ya kegiatan mana yang menurut adik-adik sendiri gaya kepemimpinan yang ideal gitu. Nah, jadi kira-kira mana nih yang menurut kalian ideal? Kalau saya tidak di tiga gaya kepemimpinan ini ya, tapi lebih ke gaya kepemimpinan tersendiri, yaitu gaya sesuai dengan kondisi dan keadaan si suatu organisasi itu. Jadi gaya kepemimpinan itu harus fleksibel. Jadi kadang-kadang kita juga perlu adanya autokratis, perlu adanya demokratis, dan perlu adanya laissez-faire. Jadi kombinasi dari tiga gaya kepemimpinan itu menurut saya itu lebih ideal gitu ya. Nah, kalau biasanya gaya kepemimpinan autokratis itu bisa kita lihat di ini mana di susunan angkatan militer. Nah, itu biasanya kita lihat autokratis itu biasanya di situ gitu ya. Dia lebih banyak ke adanya senioritas, ada junioritas. Nah, itu susunan autokratis menurut saya ya. Lalu kalau yang demokratis itu bisa kita lihat yang saat ini di Indonesia ini itu kan kita sudah menganut Pancasila demokratis ya. Jadi tetap demokratis tapi ada dasar Pancasilanya gitu. Kalau laissez-faire itu lebih ke informal kalau saya lihat ya. Kadang ada suatu organisasi yang kepemimpinannya itu menggunakan gaya laissez-faire gitu. Nah, semoga Dede lebih paham dan mengerti terkait dengan tiga gaya kepemimpinan ini. Dan bisa dipilih mana yang paling baik menurut adik-adik. Setelah kita tahu macam-macam gaya kepemimpinan, dari gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu karakteristik khusus. Nah, yang pertama adalah keahlian atau expertise.
Nah, expertise ini terdiri dari beberapa kalimat, yaitu yang pertama adalah experience, yang kedua adalah praktik, yang ketiga adalah ego, yang keempat adalah purpose, yang kelima adalah talent, yang keenam adalah idea, yang ketujuh adalah skill, dan yang terakhir adalah intelligent. Nah, kata-kata ini juga perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini adalah yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia dapat dipercaya oleh para anggotanya untuk memimpin organisasi tersebut dengan menuju ke organisasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dan dapat mencapai seperti visi dan misi yang dimiliki dan diingini oleh seorang organisasi gitu atau suatu organisasi. Yang ketiga adalah daya tarik. Nah, ini penting, daya tarik itu untuk mengajak para anggotanya agar dia mau bekerja sama dengan satu sama yang lainnya agar tercapainya suatu organisasi sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Nah, kerjasama nanti akan kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya. Jadi semoga adik tidak bosan untuk kuliah hari ini karena kita langsung hajar 2 materi ya, karena 2 materi ini tuh berkaitan loh ya. Jadi kepemimpinan dan kerjasama. Oke. Dan langsung aja kita ke materi selanjutnya terkait teamwork atau kerjasama. Nah, untuk referensinya nanti bisa langsung saya di slide selanjutnya ya untuk referensinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya yaitu teamwork. Nah, ini referensi yang saya pakai. Bisa dia dibaca lagi untuk lebih lanjutnya terkait leadership itu, bagaimana supaya untuk lebih mendalam lagi terkait dengan kepemimpinan. Nah, jangan lupa untuk tugasnya sudah ada saya upload di e-learning, nanti bisa dicek dan silakan disesuaikan dan dikerjakan. Terima kasih buat adik-adik yang menonton dan mendengarkan video leadership ini sampai selesai, dan selanjutnya nanti kita akan kuliah dan membahas terkait dengan materi teamwork. Oke, terima kasih.